lagi bersama aku di sini, Novia. Hari ini aku mau ngejelasin tentang bagaimana cara menikah sama orang Taiwan tanpa harus pulang ke Indonesia. Apa aja syarat-syarat yang mau disiapin? Terus nonton video aku sampai habis ya. Oke, sekarang aku akan mulai dari pihak laki-laki, yaitu orang Taiwan. Mungkin bisa berbeda pihak, jadi kalau misalkan orang perempuannya orang Taiwan pun juga nggak masalah, sama aja. Jadi yang penting kalau untuk laki-laki atau perempuannya orang Taiwan, itu yang pertama kita harus siapin adalah KTP. Ya, KTP-nya ini dibawa pada saat nanti kita mau tengci atau melakukan registrasi pernikahan di Taiwan. Oke, yang satu KTP, kemudian yang kedua adalah satu lembar pas foto. Pas fotonya ukuran 2 inch ya, dan dia harus yang mengkilap gitu ya, nggak boleh yang umin, nggak boleh yang agak buram-buram itu loh, yang satunya lagi. Oke, ini satu lembar. Kemudian yang terakhir adalah gampang banget, terang, ada hukomingpu. Hukomingpu itu harus dibawa fotokopiannya. Oke. Kalau misalkan nggak punya, gampang, nanti pada saat registrasi di tempat kantor kelurahan kita bisa langsung minta bikinin yang baru juga nggak apa-apa. Oke, itu aja yang untuk pihak laki-laki. Oke, sekarang kita mau bahas untuk pihak perempuan apa aja harus disiapin. Kalau aku sendiri, aku dulu ada lulusan dari Taiwan, lulusan sekolah di Taiwan, terus udah gitu kemudian kerja dan udah dapet EPRC. EPRC ku di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau udah dapat EPRC itu gampang banget untuk melakukan registrasi pernikahan di Taiwan. Karena dengan adanya EPRC, kamu nggak perlu lagi pulang ke Indonesia untuk melakukan pesta pernikahan di Indonesia. Jadi kita bisa langsung tengci di Taiwan. Oke, jadi aku harus bawa yang pertama EPRC ku. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan belum menikah. Oke. Ini surat keterangan belum menikah itu harus dapat dari kelurahan ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngurus sendiri, kita harus ngurusnya dari pihak RT, kemudian pihak RW, dan terakhir adalah kelurahan gitu. Jadi aku udah dapet ini dari pihak kelurahan, dan setelah dapat versi bahasa Indonesianya, aku harus legalisir ke Teto ya, legalisir ke Teto. Ini yang versi bahasa Indonesia yang sudah dilegalisir. Kemudian ini versi Mandarinnya ya. Jadi sudah dilegalisir juga. Oke. Oke, di belakangnya udah ada stiker-stiker kayak gini nih versi legalisirnya. Gitu. Dan yang terakhir adalah bawa paspor. Ya, bawa paspor nanti akan dikasih lihat ke pihak kantor Huzhengsiwusuo gitu. Dan untuk surat Tansen Cengmingnya, surat singlenya itu hanya berlaku 3 bulan. Jadi ketika kamu dapat, pastiin kamu harus sesuai dengan tanggal nikah supaya jangan terlalu mepet atau bahkan udah nggak berlaku lagi gitu. Itu aja yang perlu dibawa, dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan nanti sekitar 180 NT, yaitu 50 NT-nya adalah biaya ganti KTP yang baru. Terus biaya yang kedua 30 NT untuk registrasinya, dan yang terakhir 100 NT untuk formulir pendaftaran pernikahan atau marriage certificate gitu. Itu bisa langsung di sana, kita bisa bayar, atau kita mau siapin juga boleh gitu. Siapinnya kita bisa custom, kita bisa beli online di Shopee. Nanti kita bisa bawa pada saat hari H ke sana. Dan di Shopee tuh banyak jual yang cakep-cakep, lucu-lucu kayak gitu. Ya, jadi itu aja syarat-syaratnya untuk nikah dengan orang Taiwan tanpa harus pulang ke Indonesia. Jadi yang penting harus ada EPRC untuk pihak Indonesianya sih. Karena kalau enggak, kita harus tetap pulang ke Indonesia, bakal habis uang untuk tiket pesawat, untuk pesta pernikahan segala macam. Kalau di Taiwan kan enak, langsung tengci aja udah bisa terdaftar di catatan sipilnya Taiwan gitu guys. Oke, sekian video kita kali ini. Bagaimana cara menikah dengan orang Taiwan tanpa harus pulang ke Indonesia. Gampang banget ya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau masih bingung apa aja harus disiapin, boleh tanya ke aku, komen di kolom komentar, atau tinggalin pesan di bawah kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan lain-lain. Bye-bye!